Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Kita tetap akan belajar firman Tuhan, sekalipun singkat, tetapi itu bermanfaat bagi kehidupan rohani kita. Mari kita buka terlebih dahulu dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa dengan acara Menerima hari ini. Kami perlu Tuhan kebenaran firman Allah yang menuntun hidup kami, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Allah. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Saya pada saat ini akan membahas topik 10 prinsip pelayanan bagian yang kedua. Kita sudah membahas prinsip yang pertama sampai prinsip yang kelima pada bagian yang pertama. Kali ini pada bagian yang kedua kita akan membahas prinsip yang keenam sampai prinsip yang ke-10. 10 prinsip pelayanan bagian yang kedua ini, yaitu prinsip yang keenam. Tujuan pelayanan adalah memuliakan Tuhan. Tujuan pelayanan bukanlah untuk mencari nama, bukan untuk terkenal, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Kita harus belajar mengalihkan pujian yang orang berikan kepada kita untuk kita kembalikan kepada Tuhan. Jangan mau mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah kita yang semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar. Yohanes 3 ayat 30. Demikian juga ingatlah segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhanlah yang mengerjakannya untuk kita. Yesaya 26 ayat 12. Karena itu kemuliaan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Prinsip yang ketujuh. Alat-alat pelayanan adalah firman Tuhan, doa, dan puji-pujian. Kita akan periksa satu persatu ini. Firman Tuhan adalah pedang roh kita dalam peperangan rohani. Efesus 6 ayat 18. Firman Tuhan membersihkan dan menguduskan kita. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga. Dan Yohanes 17 ayat yang ke-7. Di dalam firman Tuhan ada nama Yesus, dan semua harus tunduk kepada nama Yesus, yaitu nama di atas segala nama. Doa membuat kita menang di dalam peperangan. Doa menghasilkan kuasa dan damai sejahtera. Doa membuka pintu sorga. Doa mengubah dunia ini. Doa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa mengubah kutuk menjadi berkat. Puji-pujian merobohkan tembok Yeriko. Puji-pujian membuat musuh-musuh kita terpukul kalah. Puji-pujian menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada kuasa. Teruslah membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Di dalam doa ada kuasa. Tetaplah berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Di dalam puji-pujian ada kuasa. Tetaplah memuji Tuhan. Prinsip yang ke-8. Kehormatan pelayanan adalah pertumbuhan. Bertumbuh terus di dalam kekudusan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Bertumbuh terus di dalam kasih. Bertumbuh terus di dalam iman. Dan bertumbuh terus di dalam pengharapan. Prinsip yang ke-9. Kuasa pelayanan adalah Roh Kudus. Mengandalkan Roh Kudus dalam pelayanan dan taat kepada Roh Kudus akan melahirkan kuasa dalam pelayanan. Tuhan mengurapi gerejanya untuk mengadakan mujizat.
mengabarkan kabar baik, membebaskan para tawanan, mengusir setan, melenyapkan sakit penyakit dan segala kelemahan tubuh, menginjak ular dan kalajengking, menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan gerejanya. Bisa dibaca dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, Matius 10 ayat yang pertama dan ayat yang ke-7 sampai 8, Lukas 10 ayat yang ke-19. Jadi saudara, hiduplah selalu dalam ketaatan. Kita punya kuasa Tuhan. Bangkitlah dan jadilah terang, maka dunia ini tidak akan menjadi sama lagi. Dan kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang memberikan kuasa kita di dalam pelayanan. Prinsip yang ke-10, yaitu prinsip yang terakhir. Teladan pelayanan adalah Tuhan Yesus. Teladan utama pelayanan kita adalah Tuhan Yesus dan bukan manusia yang lain. Jika teladan kita meneladani manusia, meskipun itu adalah hamba Tuhan, maka Tuhan akan izinkan kita untuk kecewa terhadap hamba Tuhan itu. Fokuskan mata, hati, pikiran kepada Tuhan Yesus sendiri, maka kita tidak akan pernah kecewa. Jadi jadikanlah Tuhan Yesus sebagai teladan pelayanan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas bagian yang kedua ini, prinsip yang ke-6 sampai prinsip yang ke-10 dari 10 prinsip pelayanan. Biarkan kami boleh makin mengerti Tuhan, prinsip-prinsip melayani itu seperti apa, sehingga kami bisa melayani dengan benar. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.